Ditawari peluang rekrut Julian Weigl, Milan fokus buru gelandang ini. Weigl menjadi perhatian selama masanya bersama Borussia Dortmund saat klub-klub di seluruh penjuru Eropa mencatatkan namanya dalam daftar target mereka. Dan musim ini ia kembali menemukan performa terbaiknya dengan membukukan 5 gol dan 3 umpan gol dalam 37 penampilan bersama Benfica. Calcio Mercato menyebutkan bahwa klub Portugal bisa sedikit lega lantaran mereka masih terlindungi oleh fakta kontrak pemain internasional Jerman tersebut baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang dan mereka pun bisa siap mendengarkan tawaran yang masuk dari klub lain. Namun dengan harga awal sebesar 35 juta euro atau 560 miliar. Dalam beberapa pekan terakhir, gelandang 26 tahun tersebut telah ditawarkan kepada Milan dan AS Roma dengan Direktur Thiago Pinto dari klub kedua merupakan penggemar berat sang pemain selama masih bekerja di Benfica. Namun Jose Mourinho masih belum menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Rossoneri sejatinya pernah menginginkan Weigl saat Massimiliano Mirabelli menjadi direktur olahraga klub. Namun untuk saat ini mereka tampaknya tidak terlalu tertarik mengambil langkah untuk merekrutnya, mengingat mereka sudah memiliki Yacine Adli yang akan bergabung pada musim 2022-2023 mendatang setelah masa pinjamnya bersama Bordeaux berakhir. Selain itu, raksasa Serie A tersebut juga sudah mempertaruhkan segalanya pada Sanchez yang ingin mereka boyong dari Lille musim panas nanti. Performa buruk mengkhawatirkan, Rebic perlu segera bangkit. Kendati demikian, musim ini ia cenderung tenggelam sejak pulih dari cedera yang mengakhiri paruh pertama musim saat winger 28 tahun tersebut menemukan konsistensi dalam penampilannya sebagai penyerang tengah menyusun absennya Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud dan juga sebagai pemain sayap. Setelah pulih dari cedera sebelumnya, pemain internasional Kroasia tersebut terpaksa melewatkan derby della Madonnina melawan Inter pada lanjutan Serie A 5 Februari lalu karena ketidaknyamanan pada pergelangan kaki yang lain dan benar-benar pulih beberapa hari kemudian saat menghadapi Lazio di Coppa Italia. Selama bulan Februari kemarin, mantan bintang Eintracht Frankfurt tersebut hanya tampil 30 menit dari bangku cadangan dalam banyak kesempatan. Tapi memberikan pengaruh yang sangat sedikit saat melawan Sampdoria, meski berhasil mencetak gol penyeimbang dari jarak jauh, tapi performanya cenderung sia-sia. Setelah itu menghadapi Salernitana dan kemudian ia kesulitan menemukan kembali performa terbaiknya dalam duel kontra Udinese dan Inter. Tentu saja bakal terlalu berlebihan mengharapkannya kembali mencetak gol pada setiap pertandingan. Tapi ia telah membuat beberapa kesalahan teknis yang mengejutkan untuk pemain sekaliber dirinya dengan melewatkan umpan mudah dan kesulitan membaca situasi permainan. Sekarang tanggung jawab ada di tangan Stefano Pioli untuk mencoba memulihkan dan merangsangnya lagi. Tetapi Ante Rebic juga harus menjawab kritik tersebut sendiri lantaran Milan tidak bisa hanya mengandalkan Rafael Leao di Serie A dan Coppa Italia musim ini. Boom, sudah katakan oke, Renato Sanches segera diresmikan AC Milan. Raksasa Liga Italia AC Milan selangkah lagi meresmikan kedatangan karang tangguh Lille Renato Sanches. Pakar transfer Italia Antonio Vitiello mengklaim jika Renato Sanches sudah mengatakan oke dan tak sabar untuk berseragam rossoneri. Sudah jadi rahasia umum jika AC Milan tengah dihubung-hubungkan dengan Renato Sanches. Gosip tersebut tak lepas dari situasi Frankesi di San Siro. Hingga detik ini, gelandang asal Pantai Gading tersebut belum juga menaikkan perpanjangan kontrak, padahal masa bakti Kessie akan kadaluarsa akhir musim ini. Alih-alih memperpanjang kontrak, Kessie malah diam-diam bermain belakang dengan AC Milan. Menurut rumor yang berkembang, Kessie kian dekat dengan Barcelona. Gosipnya, Los Chulos menawarkan gaji selangit pada Kessie. Jika tawaran cocok, kemungkinan besar Kessie bakal melanjutkan kesepakatan prakontrak dengan tim Catalan agar bisa langsung pergi ke tim Catalan saat musim 2021-2022 rampung. Tak tinggal diam dengan manuver Kessie, AC Milan pun langsung gerak cepat untuk menemukan penggantinya. Sosok ex Bayern Munchen yang kini berseragam Lille yakni Renato Sanches disebut-sebut jadi calon kuat pengganti Kessie. Kabar terbaru dari Antonio Vitiello membocorkan, jika transfer tersebut bakal segera terrealisasikan, pasalnya Renato Sanches sudah mengatakan oke untuk berseragam rossoneri. Antonio Vitiello menambahkan, jika Milan hanya perlu melakukan negosiasi final dengan Lille untuk mencari jalan tengah terkait mahar kepergian Renato Sanches. Diyakini, jika Rossoneri siap menggelontorkan dana sekitar 20 juta euro, maka Lille akan senang hati melepas Renato Sanches, alhasil tersebut pun bakal menjadi kenyataan. Selain Renato Sanches, AC Milan juga menginginkan nama-nama lain untuk menggantikan Kessie, di antaranya Dani Ceballos, Seko Fofana, hingga Ibrahim Sangare. Sejak ditransfer dari Bayern Munchen, Renato Sanches langsung menemukan tampilan terbaiknya. Perlahan tapi pasti, ia mampu impresif hingga sukses menjadi gelandang terkuat di Liga 1 Prancis.
Puncaknya, musim lalu Renato Sanches menjadi aktor kunci di balik kesuksesan Les Dogues, memenangi gelar Ligue 1 dan memutuskan dominasi Paris Saint-Germain. Sayang seribu sayang, penampilan Lille tak berlanjut musim ini. Saat ini, Les Dogues tercacar di urutan ke-11 dan terancam tak lolos ke Liga Champions musim depan. Andai itu terjadi, maka Renato Sanches, Finn Botman hingga Jonathan David bakal dikorbankan demi menutup defisit keuangan. Tercatat selain AC Milan, Renato Sanches juga menarik minat dari Juventus hingga Arsenal. Namun jika melihat rumor yang beredar, tampaknya niatan The Gunners akan berakhir anti klimaks.